warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Rahmayati dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baru kembali dengan sifat yang sama. Tahapan-tahapan kultur jaringan dalam teknik kultur jaringan. Terdapat beberapa tahapan penting yang perlu dilalui. Berikut adalah 7 tahapan yang umumnya terjadi dalam proses kultur jaringan. 1. Pembuatan media. Tahap ini melibatkan persiapan media pertumbuhan yang sesuai untuk kultur jaringan. Media agar umumnya terdiri dari nutrisi yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan optimal. 2. Pemilihan tanaman induk atau explant. Pada tanaman ini, tanaman induk yang akan digunakan sebagai sumber jaringan untuk multiplikasi dipilih dengan cermat. Explant dapat berupa bagian tanaman seperti ujung pucuk, daun, batang, atau akar. 3. Sterilisasi. Tahap sterilisasi sangat penting untuk mencegah kontaminasi mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Explant yang telah dipilih biasanya akan disubkultur atau direndam dalam larutan pemutih atau disanitasi menggunakan agen sterilisasi lainnya sebelum ditanamkan pada media agar. 4. Multiplikasi. Setelah explant steril, tahap multiplikasi dimulai. Explant tersebut ditempatkan pada media agar yang telah disiapkan sebelumnya, yang mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman dalam kondisi yang sesuai. Explant akan tumbuh dan membentuk kalus atau tunas baru. 5. Pengakaran. Setelah tunas baru terbentuk, tahap pengakaran dimulai. Tunas tersebut dikeluarkan dari media pertumbuhan dan ditanamkan pada media yang mengandung nutrisi untuk merangsang pertumbuhan akar. Dalam tahap ini, penting untuk menjaga kelembaban dan kondisi lingkungan yang tepat untuk memfasilitasi pengembangan akar yang sehat. 6. Aklimatisasi. Tahap aklimatisasi melibatkan penyesuaian tanaman yang telah tumbuh secara in vitro atau di laboratorium dengan kondisi lingkungan luar, yaitu kondisi di luar laboratorium. Tanaman yang telah tumbuh harus ditempatkan dalam lingkungan yang lebih terbuka secara bertahap untuk membiasakan diri dengan suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya yang berbeda. 7. Penanaman di lapangan. Setelah tanaman menjalani tahap aklimatisasi dan dianggap cukup kuat, mereka dapat ditanam di lapangan atau tempat yang sesuai untuk pertumbuhan selanjutnya. Tahap ini melibatkan pemindahan tanaman dari kondisi laboratorium ke lingkungan luar yang lebih luas, di mana tanaman akan melanjutkan pertumbuhannya dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Masalah yang mungkin timbul pada kultur jaringan. Salah satu permasalahan yang paling banyak dijumpai pada kultur jaringan tanaman adalah kontaminasi. Kontaminasi merupakan pencemaran yang disebabkan masuknya unsur lain yang tidak diharapkan. Masalah ini dapat terjadi pada media kultur maupun explant yang digunakan. Kelebihan teknik kultur jaringan. Kelebihan kultur jaringan dibandingkan dengan perbanyakan bibit secara konvensional adalah perbanyakan bibit dapat dilakukan dengan cepat dan dalam skala banyak. Kontinuitas ketersediaan bibit akan terjaga sepanjang waktu, tanpa harus menunggu musim berbuah. Bibit yang dihasilkan akan sama dengan induknya. Tingkat keseragaman pertumbuhan bibit di lapangan tinggi, hebatnya biaya pengiriman atau transportasi, dan bebas hama penyakit. Kekurangan kultur jaringan membutuhkan biaya operasional dan fasilitas produksi yang mahal, membutuhkan tenaga kerja yang khusus dan terampil, dan harga bibit kultur jaringan lebih mahal.